Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irfa Sabana Asmi. Nah, kali ini saya akan membagikan video tutorial penggunaan aplikasi Titik Pintar. Video tutorial ini saya buat untuk memenuhi final project pembelajaran TIK. Nah, sebelum lanjut ke tutorial penggunaan, apa sih itu aplikasi Titik Pintar? Jadi, aplikasi Titik Pintar adalah aplikasi yang didesain untuk belajar sambil bermain anak sekolah dasar. Pastinya, anak tidak mudah bosan dan mudah memahami materi. Di aplikasi Titik Pintar, pastinya banyak fitur-fitur yang menarik loh. Sebelum lanjut ke penggunaan aplikasi, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorial penggunaan aplikasi Titik Pintar, kita harus menginstal aplikasi Titik Pintar di Play Store. Setelah itu, klik Titik Pintar. Setelah terinstall, kita bisa langsung buka aplikasi Titik Pintar. Selamat datang di Titik Pintar. Daftar dulu yuk. Nah, kita bisa daftarnya melalui Google atau email. Saya pilih menggunakan Google. Kita klik Google. Setelah itu kita bisa buat profil. Masukkan nama lengkap. Setelah itu kita masukkan nama sekolah. Setelah itu kita bisa memilih jenis kelamin. Setelah memilih jenis kelamin, kita bisa memilih kelas. Nah, saya memilih kelas 3. Setelah semua sudah terisi, kita langsung klik pilih avatar. Nah, karena ini ada kesalahan, untuk kelas 1, 2, 3, dan 6 masih disusun oleh Albi dan tim, kita bisa memilih antara kelas 4 dan kelas 5. Kita klik OK. Nah, kita memilih kelas 4. Pilih avatar. Setelah itu kita bisa mengetik nama pengguna sesuai yang sudah tertera di kotak dialog. Setelah itu, kita pilih avatar. Kalau sudah, kita bisa klik ayo mulai. Nah, kita sudah ada di tampilan utama. Di pojok kiri bagian bawah ada icon menu. Di icon menu terdapat permainan pengaturan. Di pengaturan ini kita bisa mengatur volume musik dan SFX sesuai dengan keinginan kita. Dan apabila kita ingin mengetahui aplikasi Titik Pintar lebih dalam, kita bisa klik tentang kami. Nanti kita diarahkan ke web yang berisi informasi-informasi tentang aplikasi Titik Pintar. Sedangkan icon yang ada di pojok kiri atas
Jika kita ingin kembali ke tampilan utama, bisa klik icon kembali. Dan apabila kita ingin keluar dari aplikasi Titik Pintar dan nantinya akan login lagi, kita bisa klik icon yang ada di pojok kanan atas. Tampilannya seperti ini. Apabila kita yakin keluar, kita bisa klik ya, saya yakin. Dan kalau tidak jadi keluar, kita bisa klik tidak sekarang. Nah, selain itu di icon menu ada ganti anak. Kalau kita ingin menambahkan anak, kita bisa klik icon tambahkan anak. Nah, seperti cara yang awal, kita bisa memasukkan nama lengkap, sekolah, jenis kelamin, dan kelas. Setelah itu bisa pilih avatar. Kita bisa klik kembali lagi. Nah, yang ketiga ada pusat notifikasi. Jadi di sini kita bisa mengetahui pemberitahuan yang masuk. Dan di sini masih kosong. Setelah itu kita bisa klik kembali. Yang terakhir ada daftar teman. Di sini kita bisa menemukan teman kita untuk menambahkan teman lebih banyak lagi. Kita bisa klik cari teman. Nah, kita bisa memasukkan nama teman kita di kolom cari nama pengguna. Kita mengetiknya sesuai nama teman kita ya. Kalau sudah, kita bisa klik kembali. Selanjutnya, icon yang ada di tengah bawah terdapat main dengan teman. Kita bisa mengundang teman kita untuk belajar sambil bermain di aplikasi Titik Pintar. Setelah itu, kita bisa klik icon keluar yang ada di pojok kanan atas. Icon yang ada di pojok kiri bawah. Apabila ada permasalahan atau kesulitan dalam menggunakan aplikasi Titik Pintar, kita dapat menghubungi email Titik Pintar. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi Titik Pintar, yang pertama ada pasar angka, taman sains, toko, balai kota, sedang ada perbaikan, rumah dan istanaku, dan laboratorium. Nah, itu tadi adalah fitur-fitur yang ada di aplikasi Titik Pintar yang dapat kita gunakan. Yang pertama, kita bisa klik pasar angka. Nah, di pasar angka ada beberapa pilihan kategori, mulai dari desimal, matematika pada kehidupan nyata, pecahan, diagram, bangun datar, lingkaran, mengenal geometri, faktor dan kelipatan, bermain dengan angka, dan mengenal bilangan. Kita bisa memilih salah satu kategori yang sudah disediakan. Coba kita klik desimal. Nah, pada kategori desimal terdapat beberapa pilihan topik, mulai dari mengapa perlu desimal bagian 1,
hingga pengurangan desimal. Coba kita klik mengapa perlu desimal bagian 1. Nah, di sini terdapat tampilan video, game, dan kuis. Apabila kita ingin belajar tentang mengapa perlu desimal bagian 1, kita dapat menyaksikan video yang sudah disediakan. Setelah itu, kita bisa memainkan game dan kuisnya. Coba kita klik video. Nah, kita bisa klik lanjut. Oke, aku mau 1 manisan lemon, segelas susu yogurt, dan 1 nasi goreng. Oh iya, juga permen coklat. Oke, kamu akan dapat 1 manisan lemon, segelas susu yogurt, dan 1 nasi goreng. Tapi kakak tidak akan memberimu permen coklat, karena warung ini tidak menjual permen. Sekali lagi minta permen, kakak laporkan ke kepala sekolah ya. Apa? Nah, kita bisa menyaksikan video yang berdurasi 3 menit 10 detik ini sampai selesai, agar kita dapat memahami materinya dengan baik. Nah, setelah kita selesai menyaksikan video, kita bisa klik selanjutnya. Berikan 3/4 bagian kubu. Nah, setelah kita menyaksikan videonya, kita dapat menanggapi pertanyaan, apakah kamu dapat mengerti dari videonya? Nah, apabila kita sudah paham tentang videonya, kita bisa klik centang. Dan apabila kita belum paham dari videonya, kita bisa klik silang. Selanjutnya, kita bisa klik lanjut. Nah, selanjutnya kita dapat memainkan game yang berisi beberapa pertanyaan. Saat akan memasukkan data ke komputer, akan lebih mudah menggunakan. Untuk memudahkan menghitung banyak pecahan dengan beda penyebut, kita dapat menggunakan. Salah satu ciri khas dari desimal adalah untuk mengubah pecahan ke desimal, kita harus mengubah penyebutnya menjadi 10 atau kelipatan 10. Nah, setelah kita sudah menyelesaikan beberapa pertanyaan yang ada di game, kita bisa menanggapi pertanyaan, senangkah kamu dapat bermain sambil belajar? Pastinya menyenangkan ya, karena kita bisa belajar sambil bermain. Kita bisa klik centang. Selanjutnya, klik lanjut apabila ingin melanjutkan ke kuis. Apabila kita tidak ingin melanjutkan ke kuis, kita bisa klik tombol keluar yang ada di bagian pojok kanan atas. Coba kita klik lanjut ya. Nah, di kuis ini ada 2 pilihan mode. Ada mode pemain tunggal dan ada multi pemain. Apabila kita ingin bermain bersama teman, kita bisa pilih multi pemain. Tetapi kali ini kita bisa klik pemain tunggal ya. Nah, di dalam kuis ini ada 10 pertanyaan yang harus kita jawab. Berat badan Albi 65 kilo dan berat badan Ani 1/2 dari berat badan Albi. Berapa berat badan Ani? Salah. Pernyataan yang benar sesuai dengan gambar adalah Senang. lihatlah angka pada timbangan digital. Angka yang keluar berbentuk. Iya. Perhatikan angka pada timbangan.
Bilangan bulat ditunjukkan dengan angka. Senyum. Berat badan Albi pada timbangan memiliki arti sebagai berikut, kecuali Bagus. perhatikan angka pada timbangan yang menunjukkan pecahan desimal pada timbangan yaitu Iya. segala sesuatu akan lebih mudah jika dijadikan dalam bentuk desimal. Berikutnya apa? Berat melon pada timbangan adalah Senyum. Ibu membeli beras 10 kilo. Ia membeli gula sebanyak 1/6 dari banyak beras. Berapa kilogram gula ibu? Maaf. Nilai setiap bagian pizza pada gambar dapat dengan mudah diterangkan dengan menggunakan desimal. Yeay. Nah, setelah kita mengerjakan pertanyaan yang ada di kuis, kita bisa mengetahui salah kita berapa, benar kita berapa. Nah, setelah itu kita bisa menanggapi pertanyaan, apakah kamu paham tentang materi yang diajarkan? Apabila kita sudah paham, kita bisa klik centang ya. Setelah itu bisa klik tutup. Nah, apabila kita ingin belajar sambil bermain lagi, kita bisa klik topik yang sudah disediakan. Setelah itu kita bisa klik kembali. Nah, kembali ke pilihan kategori. Kita juga bisa memilih kategori-kategori yang sudah disediakan. Setelah itu kita bisa klik keluar. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke fitur Taman Sains. Coba kita klik Taman Sains. Nah, di sini juga sama, ada beberapa pilihan kategori, mulai dari gaya hingga air. Kita bisa memilih salah satu kategori yang sudah disediakan. Coba kita klik gaya. Pada pilihan kategori gaya terdapat beberapa topik yang bisa kita pilih. Mulai dari memahami gaya otot hingga gaya pegas. Coba kita klik memahami gaya otot. Nah, tampilannya juga sama, ada video, game, dan kuis. Sebelum kita lanjut ke game dan kuis, kita bisa menyaksikan video yang sudah disediakan. Kita klik video. Kita klik lanjut. Abi dan Wiko sedang bermain bola di lapangan. Apa yang mereka gunakan untuk menendang bola? Mereka menggunakan otot kaki untuk menciptakan gaya yang menggerakkan bola. Gaya adalah tarikan dan dorongan untuk menggerakkan benda. Gaya dapat mengubah arah, bentuk, posisi, dan kecepatan suatu benda. Bola berubah posisi. Nah, saat Abi kita menendang bisa bola. menyaksikan video ini dengan durasi 1 menit lebih 49 detik. Kita bisa menyaksikannya sampai selesai agar kita dapat mengetahui materinya dengan mudah dan jelas. Setelah kita menyaksikan videonya sampai selesai, kita bisa klik selanjutnya. Setelah kita menyaksikan video tadi hingga selesai, kita bisa menanggapi pertanyaan, apakah kamu dapat mengerti dari videonya? Nah, kalau kita sudah mengerti, kita bisa klik centang.
kita bisa klik lanjut. Nah, di dalam game ini juga sama, terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita kerjakan. Abi menendang bola dan bola bergerak. Ini merupakan contoh gaya dapat menghentikan benda bergerak. Yang bukan merupakan ciri-ciri dari gaya adalah gaya tidak dapat mengubah posisi dan arah suatu benda. Ketika Abi menendang bola, gaya yang dia keluarkan adalah sebuah dorongan. Gaya dapat mengubah posisi benda. Nah, setelah kita menyelesaikan pertanyaan yang ada di game, kita bisa menanggapi pertanyaan. Senangkah kamu dapat bermain sambil belajar? Pastinya menyenangkan ya, bisa kita klik centang. Selanjutnya kita klik lanjut. Sama seperti tadi, di kuis ada 2 pilihan mode, yaitu pemain tunggal dan multi pemain. Kali ini coba kita klik multi pemain ya. Berikutnya apa? Iya. Bagus. Bagus. Hebat. Yay. Iya. Yay. Nah, apabila kita ingin lanjut, bisa menunggu. Kalau ingin mengakhiri permainan, bisa klik akhiri permainan. Jadi, pada mode multi pemain ini, kita bisa berkompetisi mengerjakan kuis dengan 5 teman kita. Pada saat menjawab pertanyaan, ada batas waktunya loh. Dan skor yang kita dapatkan itu tergantung
cepat atau tidaknya kita dalam mengerjakan pertanyaan. Apabila kita salah menjawab pertanyaan, skor kita 0. Setelah kita sudah menyelesaikan beberapa pertanyaan, kita bisa mengetahui peringkat yang kita peroleh. Pastinya, mengerjakan kuis dengan multi pemain menyenangkan bukan? Karena kita dilatih untuk mengerjakan pertanyaan dengan cepat dan tepat. Nah, apabila kita ingin melanjutkan belajar sambil bermain, kita bisa klik salah satu topik yang sudah disediakan. Kalau sudah, kita bisa klik kembali. Selanjutnya, apabila kita ingin bermain sambil belajar, kita juga bisa pilih kategorinya lagi. Jika sudah selesai, kita bisa klik tombol keluar. Nah, kita bisa melanjutkan ke fitur toko. Coba kita klik toko. Nah, di toko ini kita bisa membeli atribut avatar yang kita gunakan, mulai dari baju, celana, topi, kacamata, dan lain sebagainya. Apabila kita ingin membeli, kita bisa memasukkan keranjang yang ada di pojok kanan bawah. Jika sudah, kita bisa klik tombol keluar. Nah, selanjutnya di balai kota, kita klik balai kota. Nah, di tampilan balai kota ada papan peringkat. Ada mata pelajaran, mingguan, dan lencana. Coba kita klik mata pelajaran. Nah, di mata pelajaran ini terdapat ilmu pengetahuan sosial, Inggris, pasar angka, dan taman sains. Coba kita klik ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini ada total peringkat, mingguan putra, dan mingguan putri. Coba kita klik total peringkat. Nah, di sini kita bisa mengetahui kita peringkat berapa dan teman kita peringkat berapa. Pastinya menyenangkan sekali ya. Setelah itu kita bisa klik tombol kembali atau klik tombol keluar. Coba kita klik mingguan putra. Kita klik OK. Coba kita klik mingguan putri. Nah, di sini kita juga dapat melihat total peringkatnya. Kita bisa klik tombol keluar. Nah, di fitur sedang ada perbaikan ini tidak bisa kita klik karena fitur ini masih dalam perbaikan. Kita bisa melanjutkan ke fitur rumah dan istanaku. Coba kita klik rumah dan istanaku. Di fitur ini terdapat lemari dan ubah profil. Coba kita klik lemari. Nah, di lemari ini kita bisa mengubah avatar dan bisa menyesuaikan avatar. Nah, apabila kita ingin mengubah avatar yang kita gunakan, bisa loh. Klik ubah. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan ke fitur laboratorium. Coba kita klik laboratorium. Di laboratorium ini ada dua pilihan subjek. Ada ilmu pengetahuan sosial dan Inggris. Coba kita klik ilmu pengetahuan sosial. Nah, di subjek ilmu pengetahuan sosial terdapat beberapa pilihan kategori, mulai dari sejarah Indonesia, kepulauan Indonesia,
kegiatan ekonomi, dan Bhinneka Tunggal Ika. Coba kita klik sejarah Indonesia. Nah, di pilihan kategori sejarah Indonesia ada beberapa pilihan topik. Ada peninggalan sejarah, sikap kepahlawanan, dan Gajah Mada. Coba kita klik peninggalan sejarah. Nah, di sini kita dapat mengerjakan kuis loh. Kita klik kuis. Kita juga bisa memilih mode, ada pemain tunggal dan multi pemain. Kita klik pemain tunggal. Nah, kita dapat mengerjakan 10 pertanyaan yang harus kita jawab. Tulisan dari masa lampau yang terdapat pada batu, perak, tanah liat atau kayu disebut dengan Aduh. peninggalan bersejarah dapat berupa bangunan seperti masjid, benteng, candi, atau monumen. Super. Candi Borobudur adalah sebuah peninggalan bersejarah yang ditinggalkan oleh agama Hindu. Yay. Berikut adalah benda-benda bersejarah yang harus dijaga kecuali Bagus. peninggalan sejarah, yaitu benda-benda zaman dahulu yang memiliki sejarah tentang budaya atau suku. Hebat. Salah satu cara menghargai benda-benda peninggalan sejarah adalah dengan Bagus. peninggalan-peninggalan sejarah yang bukan berupa bangunan adalah Benar. sebuah patung peninggalan bersejarah yang terbuat dari batu atau perunggu disebut dengan. Nah, kita dapat menulis jawaban kita dengan cara mengetik. Setelah itu kita bisa klik OK, lalu centang. Hebat. Monumen Nasional atau disingkat dengan Monas adalah bangunan bersejarah yang terletak di Yay. daerah temuan benda-benda purbakala seperti fosil binatang atau manusia purba disebut. Benar. Nah, kita bisa mengetahui jawaban benar kita berapa dan jawaban salah kita berapa. Selanjutnya, kita bisa menanggapi pertanyaan, apakah kamu paham tentang materi yang diajarkan? Nah, pastinya mudah difahami ya. Kita bisa klik centang. Selanjutnya, klik tutup. Kita juga bisa mengerjakan pilihan topik yang lain loh. Kalau sudah, kita bisa klik kembali. Selain itu, kita juga bisa mengeklik kategori-kategori yang lain yang sudah disediakan. Setelah itu, kita bisa klik kembali. Nah, coba kita klik English. Pada subjek English terdapat 3 kategori, mulai dari in the garden, schedule, in the living room. Nah, coba kita klik in the garden. Nah, di kategori in the garden ada 4 pilihan topik, mulai dari My Beautiful Garden, Let's Go Gardening, Things in the Garden, Can I Have Some Orange Juice Please? Nah, kita bisa mengeklik My Beautiful Garden. Di sini kita juga bisa mengerjakan kuisnya. Coba kita klik kuis. Kita pilih mode pemain tunggal. Where is the stamp? The stamp in a number. Hebat. The thorns titik-titik on the rose. Bagus. The rose is a number. Enggak. The leaf is a number. Super.
Number 1 is the Yay! Nah, setelah kita mengerjakan beberapa pertanyaan yang ada di kuis tadi, kita bisa mengetahui jawaban benar kita berapa dan jawaban salah kita berapa. Setelah itu, kita bisa menanggapi pertanyaan, apakah kamu paham tentang materi yang diajarkan? Pastinya kita paham ya, karena kuisnya tadi bisa membuat kita paham akan materinya. Kita bisa klik centang. Setelah itu kita klik tutup. Nah, kalau kita ingin topik yang lain, kita bisa klik topik yang sudah disediakan ya. Setelah itu kita bisa klik tombol keluar. Nah, apabila kita ingin memilih kategori lagi, kita bisa klik kategori yang sudah disediakan. Setelah itu kita bisa klik tombol kembali. Kita bisa klik tombol keluar. Nah, pastinya seru bukan? Di laboratorium kita bisa mengerjakan beberapa kuis yang pastinya menyenangkan, mengasihkan. Nah, tidak terasa kita sudah kembali lagi nih ke pasar angka. Alhamdulillah, itu tadi video tutorial penggunaan aplikasi Titik Pintar. Ada banyak fitur yang bisa kita gunakan. Pastinya belajar menjadi lebih asik dan tidak membosankan. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.